Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Said, jurusan Ekonomi Syariah 4C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum perjanjian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan karena ada beberapa kelemahan. Menurut Rutten, perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain, atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik. Menurut adat, perjanjian menurut adat di sini adalah perjanjian di mana pemilik rumah memberikan izin kepada orang lain untuk mempergunakan rumahnya sebagai tempat kediaman dengan pembayaran sewa di belakang, atau juga dapat terjadi pembayaran di muka. Prestasi dan wan prestasi. 1. Prestasi. Wujud prestasi adalah berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu adalah melakukan suatu perbuatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Sedangkan tidak berbuat sesuatu adalah tidak melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana juga yang telah ditetapkan dalam perjanjian, manakala para pihak telah menunaikan prestasinya, maka perjanjian tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan persoalan. Wan prestasi. Wan prestasi adalah keadaan di mana seseorang telah lalai untuk memenuhi kewajiban yang diharuskan oleh undang-undang. Jadi, wan prestasi merupakan akibat daripada tidak dipenuhinya perikatan hukum. Asas-asas dalam kontrak bisnis. Dalam bisnis, kontrak sangat dipergunakan orang. Bahkan, hampir semua kegiatan bisnis selalu diawali oleh adanya kontrak, kalaupun dibuat secara sederhana. Karena fungsinya yang sangat penting, maka pembuatan kontrak haruslah memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam suatu kontrak. Sebagaimana kita ketahui, dalam ilmu hukum dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu kontrak, antara lain: yang pertama, asas kontrak sebagai hukum mengatur. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Yang ketiga, asas pacta sunt servanda. Yang keempat, asas konsensual. Yang kelima, asas obligatoir. Perjanjian kredit. Menurut pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Resiko dan keadaan memaksa. 1. Resiko. Resiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Barang yang diperjualbelikan musnah di perjalanan karena ada suatu kecelakaan, misalnya perahu yang mengangkut barang itu karam. Barang yang dipersewakan habis terbakar selama waktu dipersewakannya. Siapakah yang harus memikul kerugian itu? Inilah yang disebut resiko. Dan yang kedua, keadaan memaksa atau overmatch. Overmatch artinya keadaan memaksa. Dalam suatu perikatan, jika debitur dikatakan dalam keadaan memaksa sehingga tidak dapat memenuhi prestasinya, debitur tidak dapat dipersalahkan atau di luar kesalahan debitur. Dengan perkataan lain, debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena overmatch, bukan karena kesalahannya, akan tetapi karena keadaan memaksa.
maka debitur tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian, kreditur tidak dapat menuntut ganti rugi sebagaimana hak yang dimiliki oleh kreditur dalam wan prestasi. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia mengatur tentang sifat-sifat dari jaminan fidusia yang akan dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, jaminan fidusia bersifat aksesorir. Yang kedua, jaminan fidusia bersifat droit de suite. Yang ketiga, jaminan fidusia memberikan hak preven. Yang keempat, jaminan fidusia untuk menjamin utang yang telah ada atau akan ada. Yang kelima, jaminan fidusia meliputi hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan klaim asuransi. Hak tanggungan. Hak tanggungan pada hakikatnya merupakan hak jaminan atas tanah. Hak ini dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Penggunaan hak tanggungan berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Hak tanggungan bisa juga dipergunakan untuk pelunasan utang tertentu serta memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.